Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate Kelotok, saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan membahas mengenai hidup benar seorang beriman melalui kisah Nuh. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan membaca surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kawan sehati dalam Tuhan, iman Nuh dinyatakan dalam ketaatan untuk membuat bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Pertanyaan yang penting untuk direnungkan adalah mengapa Allah menghukum manusia sedemikian rupa sehingga harus ditenggelamkan oleh air bah. Dan mengapa Nuh mendapat kasih karunia sehingga dia selamat dari air bah itu. Manusia adalah ciptaan Allah segambar dengan Dia. Tetapi dosa telah merusakkan jati diri manusia. Manusia sedemikian memberontak Allah kala itu, sehingga mereka harus dibinasakan. Kita tidak tahu secara pasti dosanya seperti apa. Tapi jelas merupakan pengembangan dosa Adam dan Hawa yang diteruskan oleh Kain. Allah sudah memisahkan keturunan Kain dalam arti keturunan dosa dan keturunan Set pengganti Habel, keturunan benar. Tetapi mereka kawin mengawinkan satu dengan yang lain sehingga keturunan kebenaran pun tercemari oleh dosa. Disinilah nampaknya Nuh mendapat kasih karunia Allah karena dia sebagai orang benar. Dalam arti bukan orang yang sempurna, suci tanpa cacat, pasti. Tetapi dia tetap hidup benar dalam jalur Set, Habel, dan tidak mendekati jalur Kain yang adalah berdosa. Perhatikan di dalam kitab Kejadian, dikatakan ayat pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa sebenarnya standar kebenaran Nuh pada saat itu? Sementara kitab suci, hukum Taurat yang mengatur kehidupan umat manusia belum ada. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada umat pada zaman Musa. Apa standarnya Nuh sebagai orang benar kala itu? Nah, sebagaimana saya katakan tadi di atas bahwa dosa yang menyesakkan hati Tuhan saat itu adalah perkawinan campur antara keturunan Kain yang berdosa dan keturunan Set, Habel yang benar. Karena kalau itu dibiarkan, bukan saja dosa akan menguasai umat manusia, tetapi jalur Mesias, keturunan perempuan yang akan mengerumukkan kepala setan, jalur kebenaran lewat Set akan rusak. Nuh tidak mengambil bagian di situ. Ia memelihara keturunan benar dan tidak membiarkan keturunan dosa masuk dalam keluarganya. Disinilah iman Nuh nyata dalam kesetiaannya untuk menjaga jalur kebenaran. Dia orang benar,
dia mendapat kepercayaan Tuhan untuk membuat bahtera. Dan melaluinya Allah menghukum dunia dengan air bah. Hanya Nuh, istrinya, 3 anak lakinya, dan 3 anak mantunya yang selamat dari hukuman air bah itu. Kawan sehati dalam Tuhan, kalau Anda percaya Alkitab dan Anda beriman kepada Tuhan Yesus, nyatakan kesetiaan Anda kepada Tuhan dengan hidup benar. Teruslah jaga keturunan Anda, keluarga Anda dalam jalur orang-orang benar di dalam Yesus. Percayalah Anda dan keluarga Anda pasti akan diselamatkan. Anda terbebas dari hukuman karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada Anda di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ada pengampunan, ada kasih abadi, dan ada hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sebagai orang beriman, wujud nyata yang konkret yang terlihat adalah menjadi orang benar dan terus menjaga jalur keturunan kita, jalur keturunan kami ada di jalur orang-orang benar. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena hanya percaya kepada Yesuslah kami orang berdosa dibenarkan menjadi orang benar. Karena diampuni menjadi anak Allah dan mendapat hidup yang kekal. Makasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.